Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini bersama Ibu Siti Waliso, wali kelas 2 SD Pegajan 3, bersama Ramadan Berhati, Ramadan bersama Pegajan 3. Anak-anakku yang soleh dan soleha dimanapun kalian berada, Ibu akan mengambil tema kali ini tentang kejujuran. Apa ya kejujuran? Ya, kejujuran adalah mengatakan yang sebenarnya atau melakukan yang seharusnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Pada zaman sekarang ini sulit sekali untuk menemukan orang yang jujur. Banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah, namun sebenarnya mereka tidak cinta kepada Allah. Mereka tidak taat kepada aturan Allah, bahkan tidak peduli terhadap larangan-larangan Allah. Contoh kecil ya, yang ada di sekolah saat ulangan. Apakah kalian mencontek? Jika mencontek, berarti kalian tidak jujur. Yang lainnya contohnya nih, jika kalian disuruh belanja oleh ibu, pasti ada kembaliannya kan? Ya, jika kembaliannya dikembalikan kepada ibu kalian, berarti kalian sudah jujur. Sedangkan kembaliannya dimakan atau dibuat jajan oleh kalian, berarti kalian tidak jujur. Itu punya sebuah cerita tentang pemuda yang jujur. Kalian mungkin sudah tahu nih ceritanya. Bagi anak-anak yang belum tahu, penasaran? Simak baik-baik cerita berikut. Dikisahkan di masa era tabi'in, hidup seorang pemuda dari kalangan biasa, namun soleh luar biasa. Suatu hari, pemuda yang dikisahkan bernama Sabit bin Zuhto sedang berjalan di pinggiran kota Kufah, Irak. Terdapat sungai yang jernih dan menyejukkan di sana. Tiba-tiba, sebuah apel segar tampak hanyut di sungai itu. Dalam kondisi yang lapar, Sabit pun memungut apel tersebut. Tanpa pikir panjang, ia pun memakannya. Baru segigit menikmati apel merah nan manis itu, Sabit tersentak. "Milik siapa apel ini?" bisiknya dalam hati. Sabit merasa bersalah memakan apel tersebut tanpa izin yang punyanya. "Bagaimana bisa aku memakan sesuatu yang bukan milikku?" kata Sabit menyesal. Ia pun kemudian menyusuri sungai. Sabit berpikir akan bertemu dengan pemilik buah dan meminta kerelaannya atas apel yang sudah digigitnya itu. Cukup jauh Sabit menelusuri sungai hingga ia melihat sebuah kebun apel. Sabit pun segera mencari pemilik kebun. Ia mendapati seseorang tengah menjaga kebun apel tersebut. Sabit menghampiri seraya berkata, "Wahai hamba Allah, saya sudah menggigit apel ini. Apa kau memaafkannya?" kata Sabit. Namun, penjaga kebun itu menjawab, "Saya bukan pemilik kebun ini. Bagaimana saya dapat memaafkanmu?" Lalu penjaga kebun itu pun berkata, "Rumah pemilik kebun cukup jauh, sekitar 5 mil dari sini. Walau harus menempuh sekitaran 8 km, Sabit tak putus asa untuk mencari keridoan pemilik apel tersebut. Akhirnya, ia sampai di sebuah rumah dengan perasaan gelisah. Sabit merasa takut
pemilik apel tersebut tak meridhoi apelnya yang telah jatuh ke sungai digigit olehnya. Sabit mengucapkan salam. Seorang pria tua, pemilik kebun apel tersebut, membukakan pintu. "Wahai hamba Allah, saya datang ke sini karena saya telah menemukan sebuah apel dari kebun Anda di sungai. Kemudian saya memakannya. Saya datang ke sini untuk meminta kerelaan Anda atas apel ini." Agak lama pemilik kebun itu terdiam mendengar ucapan Sabit. Lalu Sabit pun tersentak ketika sang tuan di rumah tersebut berkata, "Tidak, saya tidak merelakanmu, Nak." Sabit menanyakan apa yang harus ia lakukan agar tindakannya itu dimaafkan. "Saya tidak memaafkanmu, demi Allah, kecuali jika kau memenuhi persyaratanku," kata pria tua itu menjawab. "Persyaratan apa itu?" tanya Sabit. "Kamu harus menikahi putriku," kata pemilik kebun. Begitu kagetnya Sabit ketika pemilik kebun berkata bahwa putri yang harus Sabit nikahi merupakan wanita yang cacat. "Putriku itu buta, tuli, bisu dan lumpuh. Tak mampu berjalan apalagi berdiri. Kalau kau menerimanya, maka saya akan memaafkanmu, Nak," kata pria tua itu. Sabit menerima syarat tersebut karena merasa tak memiliki pilihan lain. Sementara ia tak ingin berdosa mengambil hak yang bukan miliknya. Sabit merupakan seorang pemuda tampan harus menikahi wanita cacat hanya karena menemukan sebuah apel. Malam hari, setelah sholat Isya, Sabit menemui istrinya yang cacat. Ia masuk kamar wanita tersebut dengan langkah yang berat. Sabit mengucapkan salam. Seraya masuk ke kamar wanita tersebut. Betapa kagetnya Sabit ketika mendengar jawaban salam dari wanita yang suaranya lembut dan merdu itu. Tak hanya itu, wanita itu pun berdiri dan menghampiri Sabit. Begitu cantik paras si wanita, tanpa cacat apapun di anggota tubuhnya itu. Sabit kebingungan. Sabit pun bertanya kepada wanita tersebut. Namun Sabit tidak bersalah. Ia adalah putri pemilik kebun apel yang dinikahkan dengannya. "Apa yang dikatakan ayah tentang aku?" kata wanita tersebut. "Ayahmu berkata kau adalah seorang gadis buta," kata Sabit. "Demi Allah, ayahku berkata jujur. Aku bukan gadis yang buta. Aku buta karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang dimurkai Allah," jawab wanita tersebut. "Ayahmu juga berkata bahwa kau bisu," kata Sabit. "Ya benar, aku bisu. Aku tidak pernah mengucapkan satu kalimat pun yang membuat Allah murka." "Tapi ayahmu mengatakan kamu bisu dan tuli," kata Sabit. "Ayahku benar. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar satu kalimat pun kecuali di dalamnya terdapat ridha Allah," jawab wanita tersebut. "Tapi ayahmu juga bilang bahwa kau lumpuh," kata Sabit. "Ya benar. Aku tidak pernah melangkahkan kakiku ke tempat yang Allah murkai," jawab wanita tersebut. Sabit memandangi istrinya yang cantik itu. Ia pun mengucapkan syukur. Sang pemilik kebun kagum dengan sifat kehati-hatian Sabit dalam memakan sesuatu yang belum jelas kehalalannya. Melihat kegigihan dan kesolehan Sabit, ia pun berkeinginan menjadikannya menantu, menikahkannya dengan putrinya yang solehah,
Dari pernikahan tersebut lahirlah ulama soleh yang bernama Al-Imam Abu Hanifah. Dari cerita tersebut, kalian dapat mengambil hikmah apa saja? Ya, kejujuran, sabit, akan membuahkan hasil yang pertama dapat dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, akan disenangi oleh orang lain karena kejujuran. Yang ketiga, dapat menenangkan hati bagi orang yang melaksanakan kejujuran. Oleh karena itu, bersikap jujurlah kalian dimanapun kalian berada ya anak-anak. Dan juga jujurlah kalian kepada Allah, diri sendiri, orang tua, guru, dan orang lain. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang jujur. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.